Assalamualaikum teman-teman semua, perkenalkan aku Adisha Syaputri Martin dan hari ini aku akan ngajak teman-teman semua untuk membahas hal baru yakni tentang belajar wakaf. Nah, kita tuh akan mengetahui kira-kira wakaf tuh apa sih dan salah satu penerapannya di negara di sekitar kita yaitu Malaysia. Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang apa sih wakaf itu, terus gimana pelaksanaan wakaf itu di Malaysia, dan kira-kira saat ini contoh yang dapat kita lihat itu apa sih mungkin dari pembiayaan yang ada di Malaysia tuh kira-kira kemana aja hasil wakafnya, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir juga ada dampak wakaf di Malaysia itu seperti apa, apakah berpengaruh besar atau tidak terlalu berpengaruh. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang apa sih itu wakaf. Nah, kalau menurut bahasa sendiri, wakaf itu punya arti yang berhenti, menahan, atau menghalangi. Sedangkan kalau kita bicara secara istilah, wakaf itu tuh biasanya dirujuk atau menunjuk kepada sesuatu pemberian untuk tujuan keagamaan, kekeluargaan, mungkin kesejahteraan yang ada di lingkungan kita. Bisa jadi itu manusia, hewan, atau ciptaan Allah yang lainnya. Nah, terus kita akan membahas tentang rukun wakaf. Nah, rukun wakaf itu ada 4. Yang pertama itu ada wakif atau pemberi wakaf. Jadi teman-teman sekalian yang berwakaf itu akan disebut wakif. Terus kedua ada mauquf atau harta benda wakaf. Contohnya ada uang, tanah, mobil, sumur, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada mauquf alai atau penerima manfaat wakaf. Itu bisa berupa uang atau bisa juga berupa fungsional dari bangunan atau benda-benda yang tadi sudah diberikan melalui wakaf. Terus yang keempat ada sigot atau akad wakaf. Nah, akad wakaf itu bisa berbagai banyak jenisnya dan bisa disesuaikan dengan bahasa masing-masing. Lalu berikutnya kita akan bahas tentang jenis wakaf di Malaysia atau yang biasanya wakaf umum yang ada di beberapa negara juga ya selain di Malaysia. Yang pertama itu ada wakaf ahli. Nah, wakaf ahli ini adalah wakaf yang diberikan kepada keluarga atau kerabat kalian. Misalkan entah itu masih keluarga inti kalian atau mungkin ada saudara-saudara kalian yang menurut kalian masih bisa untuk diberikan wakaf gitu mungkin atau paman, bibi, sepupu dan lain sebagainya kerabat dekat. Lalu berikutnya ada wakaf khairi yaitu tujuan yang manfaatnya itu bisa untuk umum ataupun bisa untuk kebutuhan dari umat Islam itu sendiri. Kalau umum itu biasanya bisa berbentuk jalan atau misalkan untuk sekolah biasa, bangunan biasa atau bangunan umum lainnya. Sedangkan kalau untuk wakaf untuk tujuan tertentu itu untuk umat Islam itu biasanya disebut wakaf khas. Nah, ini tuh bisa berbentuk masjid. Kalau di Malaysia itu ada namanya surau. Selain itu juga misalkan pondok pesantren dan lain sebagainya yang dikhususkan bagi kemajuan umat muslim. Lalu yang ketiga itu ada wakaf musyarak. Wakaf musyarak ini adalah perpaduan antara wakaf ahli dan wakaf khairi, di mana keuntungannya itu nanti sebagian akan dibagikan kepada kerabat dan keluarga, lalu sisanya sebagian berikutnya itu dibagikan untuk mensejahterakan masyarakat umum. Lalu yang keempat ada klasifikasi berdasarkan benda dan benda bergerak atau tidak bergerak. Kalau yang tidak bergerak ini pemberian atas tanah, bangunan, kebun, dan lain sebagainya yang tidak bergerak. Sedangkan kalau wakaf benda bergerak itu diwujudkan dengan yang tidak habis dikonsumsi tapi bermanfaat untuk banyak orang. Contohnya bisa seperti uang, logam mulia, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya kita akan membahas lembaga terkait wakaf di Malaysia. Nah, dalam proses wakaf di Malaysia ini beberapa lembaganya itu berkaitan dengan pengumpulannya, pengelolaannya, serta penyalurannya. Nah, di Malaysia ini sendiri pengelolaannya itu menerapkan sistem desentralisasi ke tiap-tiap bagian negara di Malaysia. Nah, di sini ada 4 lembaga besar. Yang pertama itu ada MUI atau Majelis Ugama Islam Malaysia. Nah, MUI ini adalah organisasi yang berfungsi sebagai pengelola utama di negara bagian Malaysia. Jadi di tiap-tiap negara bagian di Malaysia itu mereka itu punya MUI-nya masing-masing yang berguna untuk mengatur dan mengelola aset wakaf di daerahnya masing-masing. Lalu berikutnya di sini ada MAIN atau organisasi agama Islam yang berfungsi sebagai pengelola aset wakaf juga di negara bagian di Malaysia. Nah, MAIN ini berada di bawah MUI Malaysia dan memiliki kewenangan dalam mengatur dan pengelolaan aset wakaf di daerahnya. Jadi mereka berdua ini antara MUI dan MAIN itu masih berhubungan. Yang berikutnya itu ada Jauhar, di mana Jauhar ini adalah badan pemerintah federal yang mengatur pengelolaan wakaf, zakat, dan haji. Jadi dia nggak cuma megang wakaf aja, tapi juga ada zakat dan hajinya. Nah, dia ini berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan federal di bidang perwakafan dan koordinasi antara MUI dan MAIN untuk bisa pengelolaan aset wakaf.
Yang terakhir adalah Yayasan Wakaf Malaysia, di mana yayasan ini dibentuk sama Jauhar khusus untuk mengurus wakaf. Karena tadi Jauhar itu mengurus beberapa kegiatan lainnya seperti zakat. Nah, dia membentuk Yayasan Wakaf Malaysia ini untuk mengatur perwakafannya, yang akan membantu main dalam mengumpulkan dana wakaf dan mengembangkan ke sektor-sektor komersial yang mereka miliki. Nah, mereka ini punya Dewan Pembina yang terdiri menteri di jabatan Perdana Menteri, atau sebutannya kalau di Malaysia itu adalah Hal Ehwal Agama, dan Ketua Pengarah Jauhar itu sendiri. Oke, ini ada beberapa contoh dari wakaf yang sudah dilakukan di Malaysia. Yang pertama ada Menara Bank Islam yang menjadi salah satu ikon di kota Malaysia sebagai bangunan yang berfungsi untuk kegiatan komersial di Malaysia. Berikutnya ada Masjid di Malacca, Malaysia, yang berdasarkan dari hasil wakaf juga pada tahun 1728, dan saat ini masih tetap berfungsi sebagai ikon dari kota Malaysia, dan selain itu digunakan sebagai kegiatan ritual juga seperti ibadah, sholat, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada Masjid Sultan Abu Bakar yang terletak di Johor Bahru, dan saat itu berdiri pada tahun 1892 di masa kepemimpinan Sultan Abu Bakar. Masjid ini dapat menampung 2000 jemaah, dan saat ini segala operasional di dalam Masjid Sultan Abu Bakar ini sudah dibiayai oleh wakaf yang ada di Malaysia. Jadi salah satu benefitnya dari wakaf tersebut disalurkan ke Masjid Sultan Abu Bakar ini. Dan saat ini masjid ini juga sebagai salah satu ikon dari kota Johor Bahru di Malaysia. Nah, terakhir kita akan membahas tentang dampak wakaf yang dirasakan di Malaysia. Yang pertama ada pengembangan infrastruktur. Tadi kita melihat bahwa banyaknya infrastruktur yang telah dikembangkan, contohnya seperti Menara Bank Islam, lalu ada masjid-masjid, sekolah-sekolah, dan banyak lainnya yang membantu perkembangan dari infrastruktur yang ada di Malaysia, sehingga kontribusi wakaf di sini sangat dirasakan. Yang kedua ada pengelolaan aset. Karena tadi ada beberapa lembaga seperti MAIN, Jauhar, MUI, dan Yayasan Wakaf di Malaysia, itu sangat membantu untuk pengelolaan, penyaluran, hingga membentuk evaluasi dari wakaf-wakaf yang disediakan. Jadi pengelolaan asetnya jadi lebih maksimal. Lalu yang ketiga ada pengentasan kemiskinan. Tentunya dari wakaf-wakaf tadi banyak sekali masyarakat yang terbantu. Contohnya dari sekolah-sekolah yang tersedia itu dapat digratiskan, dan beberapa keuntungan lainnya yang dirasakan baik dari lembaga tadi maupun NGO-NGO yang bekerja sama dengan lembaga di Malaysia. Lalu yang keempat ada pengembangan ekonomi. Sama dengan pengentasan kemiskinan, tentunya perkembangan ekonomi juga semakin meningkat karena meningkatnya daya beli yang dirasakan oleh masyarakat Malaysia. Bahkan salah satu dari keuntungan lainnya adalah tujuan ekonomi dan sosialnya juga tercapai. Dan yang terakhir pengembangan kesejahteraan. Wakaf di Malaysia digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui pengembangan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang dikembangkan dari wakaf-wakaf tersebut. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa di Malaysia wakaf sudah cukup efektif dengan lembaga-lembaga besar yang mengelola, menyalurkan, dan juga membantu proses evaluasi. Jadi saat ini wakaf di Malaysia sangat dirasakan dampaknya kepada masyarakat sekitarnya. Oke, mungkin untuk saat ini itu dulu yang akan kita pelajarin. Kita bisa berbagi ilmu di lain waktunya. Mudah-mudahan beberapa pembahasan tentang wakaf dasar dan beberapa penerapannya di Malaysia dapat berguna untuk pengetahuan kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.